KP001 グエルジェタク。 Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit yang diambil dari seri Gundam Dudes from Mercury, yaitu dari Balde. Mari mengundam, let's go! MD0064 dari Balde adalah mobile suit yang tampil dalam anime series Gundam Dudes from Mercury, dipiloti oleh Goel Jetark, dikembangkan sebagai pembuktian konsep untuk mobile suit generasi kelima oleh Jetark Heavy Machinery. Daryl Balde diproduksi dengan memprioritaskan teknologi drone militer canggih tak berawak dalam sebuah mobile suit, dan drone-drone tersebut dilengkapi dengan Decision Making Extension AI yang mampu belajar mandiri dan beroperasi secara otonom pada mobile suit tersebut. Mau tahu sekeren apa model kitnya? Kita mulai aja reviewnya ya. Ini adalah tampilan model kitnya tanpa detailing dengan warna merah terang kayak gini. Ngingetin gue ke mobile suit dari seri Universal Century yang dikendarai oleh Char Aznable ya. Dia punya bentuk kepala dengan bagian atas yang bulat bolong kayak gini, kayak kepalanya alien Xenomorph King ya. Dan bagian depan sini ada stiker dengan dua warna, kuning keemasan sama warna hijau. Tapi sebenarnya part di dalamnya ini warna kuning ya. Jadi kalau kalian nggak suka pakai stiker, warnanya kurang akurat, harus dicat sedikit di bagian warna hijaunya sini. Dan ini dia penampilannya setelah gua penlining. Detailnya jadi lebih kelihatan ya, walaupun separasi warnanya cuma sedikit, tapi sangat memungkinkan buat di custom kalau kalian mau nambahin separasi warna ya. Berikutnya kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Kita mulai dari bagian kepala. Untuk di bagian Vulcan gunnya dia belum separasi warna ya, masih warna merah gini. Dia harus dikasih warna abu-abu sedikit. Dan desainnya sih bagus ya, kayak kepala alien gitu ya. Di atasnya sini bolong, lingkaran di belakang begini. Dan untuk artikulasinya sebenarnya dia punya ball joint di bagian atas dan di bagian bawah. Dan untuk di bagian bawahnya pergerakannya gitu. Untuk di bagian atasnya dia bisa nunduk ke bawah gini, ke belakangnya segini, ke samping kanan kirinya segini, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Untuk di bagian pundak dia punya shield besar kayak gini, namanya Ambika, bisa berfungsi sebagai drone juga. Dan dia punya senjata juga di bagian sini ya, namanya apa gue lupa. Terus untuk artikulasinya dia bisa diangkat ke atas segini, bawahnya segini, dan bisa ditarik ke luar juga ya kayak gini. Dan dia bisa diputar 360 derajat juga ya. Dan bagian ini juga bisa ditarik ke atas kayak begini ya. Untuk bagian lengannya di sini bisa diputar 360 derajat, dan untuk di bagian sikunya lebih dari 90 derajat ya. Dan untuk di bagian pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint. Untuk di bagian ambikanya bisa naik turun begini, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Lanjut kita masuk ke bagian torso. Detailnya kayak gini, dia punya shell unit di bagian tengah sini ya, warnanya hijau gitu, ditutup pakai clear part warna hitam. Dan selain itu dia juga punya shell unit ya di sini di bagian lengan ini tadi, dan di bagian ambikanya ini. Tapi yang di sini nggak ada clear partnya ya. Terus di sini juga ada shell unit juga nih di bagian paha sini. Untuk artikulasi di bagian torsonya, dia punya ball joint di bagian dalam gini, jadi bisa ditarik ke depan begini, dan bisa digerakin ke samping kanan kiri juga kayak gini. Dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Dan ini bagian belakangnya, di sini ada Isvara Type B namanya. Dia bisa dilepas, bisa berfungsi jadi drone juga, dan bisa digunakan sebagai beam cannon juga ya dalam mode drone-nya, dan bisa dipakai juga untuk digunakan sebagai beam saber juga ketika sedang terpasang di bagian lengan kayak gini ya. Nah, kalau ini tadi Isvara Type B, Isvara Type A-nya itu ada di sini ya, di bagian lengan sini. Jadi bagian lengan bagian bawah sini juga bisa dilepas dan bisa digunakan sebagai drone juga. Masuk ke bagian waist, front skirt nggak bisa digerakin dipisah kanan kiri begitu ya. Front skirtnya nyatu, bisa digerakin ke atas ke bawah gini, sama sedikit ke samping kanan kiri juga. Di bagian belakangnya nggak bisa digerakin, dan dia punya detail yang bagus ya di bagian belakang sini. Ada kayak detail inner frame gitu ya di bagian sini. Dan di bagian bawah sini dia punya lubang untuk kita pasang stand base ya. Masuk ke bagian kaki, dia bisa split ke atas begitu ya, bisa diangkat ke sampingnya tinggi banget. Untuk ke depannya juga banyak, untuk ke belakangnya bisa sampai segini. Dan untuk di bagian sikunya, untuk di bagian lututnya bisa lebih dari 90 derajat. Dan di sini ada separasi armor ya, keren banget. Untuk di bagian ankle-nya akhirnya
Bandai bikin ball joint lagi ya untuk seri Duets from Mercury. Keren banget, gue suka ball joint di sini karena yang sebelum-sebelumnya nggak ada ball joint. Dan sendinya di sini jadi lebih luas ya, bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini, dan bisa digerakin ke depan belakang juga, dan bisa diputar juga 360 derajat. Dan di sini juga bisa digerakin ya, ada sendi putar juga di bagian atasnya sini. Nah kayak begitu. Dan bagian depan sini bisa digerakin ke bawah begini, di depannya juga bisa digerakin kayak gini, dan bagian belakangnya juga bisa digerakin kayak gini ya. Dan bisa dibentuk kayak gini untuk difungsikan sebagai shackle claws ya, yang bisa digunakan untuk menggapai mobile suit lain atau memberikan serangan listrik juga ke mobile suit lainnya ya. Sayangnya di bagian telapak kakinya sini detailnya kosong gitu ya, jadi kurang aja gitu kelihatannya. Untuk aksesoris yang kita dapat, pertama kita dapat satu buah stand base kayak gini ya, warnanya clear, dan dia bisa dipindah posisi ininya, dia bisa ngadep ke atas begini dan bisa ngadep ke depan begini. Cukup keren. Jadi kita nggak harus beli stand base lagi ya untuk panjang dari Balde ini, udah tinggal pasang aja di sini dalam posenya. Lalu berikutnya ada beam javelin, senjata berbentuk tombak begini, yang kalau dipisah bisa jadi dua bagian. Yang sebelah sini namanya beam kunai, dan yang ini namanya beam anchor. Berikutnya ada satu buah tangan kebuka gini untuk tangan bagian kiri ya. Dan kita juga dapat dua buah beam saber effect parts ya, warna ungu kayak gini, warna ungu clear, warnanya kayak pedal pop rasa anggur ya. Lalu kita juga dapat dua buah kabel kayak gini ya, beserta konektornya yang menghubungkan antara bagian ankle dengan bagian kaki dalam mode shackle claws ya. Itu tadi tentang detail dan artikulasi dan juga aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembelian ya. Untuk kesimpulannya, model kit ini menurut gue cukup keren ya. Desainnya bagus, warnanya merah berani gitu. Bakal lebih keren lagi kalau ditambahin separasi warna dan beberapa tambahan dekal ya. Merakitnya juga nggak terlalu susah, snap fitnya semuanya empuk dan semua bagiannya kokoh ya. Nggak ada yang longgar atau gampang copot. Dan kelebihannya dia dapat stand base ya, jadi bisa langsung dipajang dengan action post-nya. Gua rasa cukup segitu aja review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan aktifin loncengnya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video-video gua berikutnya. Oh ya, video speed build dari Balde ini juga udah ada ya di YouTube channel gua. Nanti gua kasih linknya di akhir video. Oke, sekian dulu video dari gua kali ini. Akhir kata, mari mengundang. Bye-bye.